Ketika konsekrasi, lebih baik membuka mata, melihat atau membayangkan Yesus. Apa yang harus saya lakukan? Membuka petunjuk umum misal Romawi. Ketika imam mengangkat hosti, Anda sebaiknya membuka mata. Oke? Itu petunjuk umum misal Romawi, POMR. Bagaimana jika di lingkungan kerja ada sesuatu yang harus dilakukan di perusahaan yang tidak sesuai dengan prinsip orang Katolik? Apa yang sebaiknya saya lakukan? Mungkin tidak bisa langsung ya, mungkin harus bertahap perubahan itu. Perubahan itu tidak bisa langsung seperti membalik telapak tangan ya. Dengan cerdas komunikasikan apa yang menjadi keyakinanmu. Dengan cerdas kamu ikut mempengaruhi orang-orang di sekitarmu untuk tidak ikut korupsi misalnya, atau tidak ikut ajaran-ajaran yang keliru, tidak melakukan praktek-praktek yang curang dan kotor gitu ya. Nah, ajak dulu beberapa orang, karena kalau kamu sendirian kayaknya nanti nggak enak juga jadi musuh bersama. Oke? Tapi kita nggak boleh pernah kompromi. Kalau itu bagian saya, I choose not to do it. Oke? Be wise. Romo, selain doa novena Santo Rafael, doa apa untuk cari pasangan? Doa untuk cari pasangan itu ya novena Santo Rafael bisa, atau sesimpel kamu berdiri berlutut di depan sakramen Maha Kudus dan bilang, Tuhan, aku capek menjomblo. Lembutkan hatiku supaya aku bisa mengenal dan peka terhadap kehadiran si Dia yang kau pilih untukku. Oke? Kalau saya masih sakit hati dengan seseorang, apa yang harus saya lakukan, Romo? Memaafkan. Nikmati sakitmu, nikmati prosesnya, tapi nggak usah lama-lama. Maafkan dia. Kita diajarkan untuk tidak mudah menyerah, dibawa dalam doa, tapi juga kalau terus-menerus gagal di hubungan tersebut, apa yang harus dilakukan, Romo? Tetap stay atau bagaimana ya? Kamu yang paling tahu jawabannya, saudara. Saya nggak tahu kondisimu seperti apa. Romo bukan cenayang, Romo bukan dukun. Tapi minimal kamu jangan sendirian, itu poinnya. Kamu harus discernment, membedakan roh. Berdoa tidak cukup sendirian. Kamu harus minta doa orang-orang yang mengenalmu, yang sayang padamu, sehingga kamu bisa mengambil keputusan dengan bijak dan matang. Oke, sering-sering engkau akan salah mengambil keputusan karena engkau merasa yakin bisa dan mampu sendirian. Nggak mampu sendirian. Kita berjalan bersama-sama. Romo, apakah tindakan yang salah apabila tidak ada keinginan menikah? Nggak salah. Ada orang-orang yang dipanggil untuk hidup selibat dan stay sebagai awam, tidak masuk biara. Dia menguduskan dunia dengan karyanya di tengah dunia. Dan kalau memang tidak mau menikah, ya nggak apa-apa. Yang penting hidup kudus. Ya, hidup dengan kudus. Artinya, ya Romo, saya nggak mau menikah, tapi saya mau relasi seksual, Romo, di mana-mana. Gundulmu. Jadi mau single nggak apa-apa, tapi juga ya konsisten dengan panggilanmu sebagai orang yang single untuk hidup kudus. Oke? Doa apa, Romo, untuk pekerjaan yang cepat berkembang? Doa kerendahan hati. Mohon kerendahan hati dulu sebelum kamu mohon pekerjaanmu berkembang. Be humble first, and then yang lain akan menyusul. Pasangan saya sudah menyerah, Romo. Dia tidak sayang lagi dan tidak bisa sayang, hanya mau bertahan untuk urus anak. Bagaimana caranya saya bertahan dan melembutkan hatinya? Mungkin bukan seberapa banyak yang kau lakukan, tapi mungkin pertanyaannya, apakah reaksi dia, pasanganmu itu, adalah buah dari kekecewaan yang berlarut-larut? Kan orang menjadi hilang cinta, tawar hati, tidak terjadi dalam satu malam. Maka mari kita refleksi, minta bantuan orang-orang terdekat. Sekali lagi, Anda harus minta bantuan. Anda nggak bisa sendirian. Oke? Minta bantuan orang-orang terdekat. Romo, tolong ajari untuk mencintai orang lain, siapapun itu. Saya suka emosi kalau sedang nyetir. Kalau sedang nyetir, lagi emosi, tarik nafas, bilang, oh iya, dia sedang mencari nafkah untuk anaknya. Oh iya, dia mungkin sedang buru-buru, mungkin ada yang sakit. Oh iya, mungkin dia memang membutuhkan waktu, ingin rindu bertemu dengan istri dan anak-anaknya, dengan suaminya, dengan anak-anaknya. Oh iya, mungkin dia sedang ada keperluan yang lebih urgent dari saya. Oke? Be appreciative. Sikap menghadapi anggota komunitas yang hilang muncul sesuka hati dan merasa dibutuhkan baru muncul. Kasih dia jamu, sido muncul. Ya kayak gitu kan biasa aja. Ya itu realitas manusia. Kadang-kadang kita nggak bisa menuntut orang lain kok. Ya udah, kalau dia terpanggil untuk melayani dan datang, ya kita terima. Kalau pas nggak muncul, didoakan. Semoga muncul.
digosok, disapa 3 kali, disapa, dan coba doakan dia. Kadang-kadang kalau tidak bisa mendengarkan sapaanmu lewat dimensi rohani, orang akan merasa dikasihi. Romo, kalau salah pilih jodoh, apakah itu kehendak Tuhan? Hello, jodoh itu 2 hal. Kehendak Tuhan itu bekerja lewat pilihan kita pribadi. Gini loh, kadang-kadang orang merasa salah pilih jodoh karena dia merasa tidak bahagia. Ketika dia sudah menikah, ketika dia sudah married, lalu dia nggak bahagia, dia nggak happy, dia nggak menemukan idealnya yang dia cari atau dia asumsikan sebelumnya. Dan lalu kita akan ngomong, ya Tuhan, engkau yang salah nih. Padahal kamu yang milih, kamu yang ngebet ngajak nikah. Kamu yang bilang yes, 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 yes. Aduh, tolonglah. Saya harap jangan gampang menyalahkan Allah untuk hal-hal yang juga kamu terlibat dalam kebebasanmu, ya. Jadi, apakah salah Tuhan? Mungkin enggak. Mungkin yang salah adalah ekspektasi kita. Saya punya pendapat yang agak setuju dengan salah seorang filsuf, walaupun dia ateis, tapi pendapatnya cukup menarik. Dia bilang, Alain de Botton, dia bilang, kamu akan selalu menikah dengan orang yang keliru. Karena apa? Karena pasanganmu bukan kloningan dirimu. Pasanganmu itu bukan fotokopi dari dirimu. Selalu ada wilayah di mana orang akan cekcok ketika 2 orang yang berbeda berusaha untuk menjadi satu. Jadi, kita akan selalu menikah dengan orang yang keliru. Tapi apakah perbedaan-perbedaan yang terjadi setelah pernikahan menandakan bahwa kalian tidak berjodoh? Enggak juga. Kadang-kadang kita yang kurang sadar bahwa jodoh itu sebetulnya adalah konsep yang diusahakan. Kita menikah bukan karena cinta. Cinta itu mulai sebagai komitmen ketika engkau menyatukan diri dalam ikatan janji perkawinan, maka cinta saat itu dimulai dalam babak yang baru, yang lebih serius. Cinta yang definisinya mengampuni, mengerti, menerima apa adanya, yang menerima cerewetan istrimu, yang menerima murka suamimu, yang menerima ketidaksempurnaan anak-anakmu. Jadi cinta justru dimulai saat kamu mengikat janji komitmen. Jadi jangan harapkan cinta saat kamu menikah, karena definisinya akan langsung switch 180 derajat. Jadi pada akhirnya orang harus bisa mengatakan, aku tidak lagi menikah denganmu karena kamu tampan, karena kamu cantik, karena kamu kaya, karena kamu baik. Itu semua akan berubah setelah pernikahan. Kamu harus bisa mengatakan, aku menikahimu meskipun. Aku menikahimu walaupun engkau sakit, walaupun engkau tidak secantik yang dulu, walaupun engkau tidak sesukses harapanku, aku tetap mengasihimu. Itulah cinta.